membeli Risalah NU, majalah Risalah NU sama dengan ikut menghidupkan NU, ikut membesarkan NU dan menjaga tradisi hasanah kiai-kiai NU. Ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Risalah TV. Para pemirsa dan para pelanggan setia majalah Risalah TV, majalah Risalah NU dimanapun berada. Kita lanjutkan podcast tentang sejarah media di Indonesia, khususnya umumnya di belahan dunia. Masih bersama Risalah TV, bersama pemimpin redaksi majalah Risalah NU, Haji Mustafa Hilmi, atau akrab disapa dengan Cak Mus di kalangan aktivis dan para awak media. Cak Mus, alhamdulillah berjumpa lagi. Assalamualaikum Cak Mus. Salam. Nah, kemarin kita sudah ngobrol soal sejarah media NU khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan Indonesia, Cak Mus. Mungkin para pemirsa Risalah TV pengen mengenal kelanjutannya kemarin dari Mbah Wahab terus sampai ada duta masyarakat terus dan seterusnya, Kang Mus. Mungkin bagaimana Kang Mus ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sedikit ingin meralat yang ada beberapa hal yang salah. Di media pertama itu adalah Suara Nahdlatul Ulama. Suara Nahdlatul Ulama. Baru kemudian Berita Nahdlatul Ulama. Ada Utusan Nahdlatul Ulama dan beberapa media-media yang lain. Jadi yang pertama itu adalah Suara Nahdlatul Ulama. Setelah NU menjadi partai dalam muktamar di Palembang tahun 52, itu langsung NU membuat orang namanya Duta Masyarakat. Jika selama ini media-media itu media internal ya, yang ditujukan untuk kalangan NU, tapi dengan setelah menjadi partai, Duta Masyarakat adalah menjadi media umum yang menyuarakan suara Partai Nahdlatul Ulama. Saya masih, kalau tidak salah pemimpin redaksinya itu Kiai Saifuddin Zuhri. Kencengin dikit ya, Saifuddin Zuhri. Abu Junaidi baru bergabung tahun 58. Tapi kemudian tahun 60 beliau menjadi pemimpin redaksi dan Duta Masyarakat. Ya, yang menarik sebenarnya kehadiran Duta Masyarakat itu karena untuk waktu itu Bung Karno memperlakukan Nasokoh, Nasional Agama Komunisme, dan memperlakukan demokrasi terpimpin. Jadi artinya Bung Karno waktu itu menerapkan 3 pilar nasionalis, pilar agama, dan pilar komunisme. Walaupun Pak Idam waktu itu menentang betul komunisme dimasukkan di situ, tapi Bung Karno bertahan bahwa Bung Karno ingin percaya dengan keyakinannya bahwa 3 hal yang tidak mungkin bersatu itu bisa disatukan dalam Nasakoh. Itu kira-kira Bung Karno. Waktu itu komunis sudah memiliki sebuah harian yang terbit sejak tahun 41 yang namanya Harian Rakyat. Harian Rakyat pada waktu itu menjadi koran terbesar dengan upah 23.000. Waktu itu berarti salah tahun 60-an itu. Koran terbesar. Kemudian ada Mas Sumi punya Harian Abadi yang terbit mulai tahun 47. Harian Abadi tahun 47 lahir. Jadi terbitkan bersama dengan lahirnya Mas Sumi. Kemudian BNI dia sebenarnya dulu memiliki koran namanya Seluruh Indonesia yang berdiri tahun 1998, tapi kemudian berubah nama menjadi Suluh Marhen. Suluh Marhen itu termasuk pendukung pemerintah, tapi dia tidak berani menggebuk PKI karena takut akan bertentangan dengan Bung Karno. Suluh Marhen sangat suka. Sementara yang
yang berani melawan komunisme itu hanya Duta Masyarakat dan Harian Abadi. Harian Abadi dan Duta Masyarakat. Tapi sejak Abadi ketika Masyumi dibekukan tahun 60, Harian Abadi juga ikut dibekukan, ikut dibredel. Kemudian yang berantem melawan, yang berani melawan Harian Rakyat itu adalah Duta Masyarakat. Yang dipimpin waktu itu ya kemudian dipimpin oleh Mahfudz Junaidi. Oh, iya. Yang menarik itu kalau tidak salah pada Kongres tahun 61 kalau tidak salah. Itu mulai kalangan-kalangan yang anti komunis itu dia memblok pada Duta Masyarakat yang dipimpin waktu itu Mahfudz Junaidi. Jadi PWI ketika itu terjadi dua pilihan. Yang satu itu namanya Karim DP yang dari Harian Rakyat dan Mahfudz Junaidi dari Harian Kemudian terjadi Mahfudz Junaidi kalah. Memang waktu itu Harian Rakyat itu sangat menguasai potongan daerah-daerah karena stakeholder PWI itu adalah bukan dari media orangnya, tapi dari daerah, dari PWI cabang-cabang itu. Kemudian sehingga Mahfudz Junaidi menjadi wakil ketua. Tapi kemudian ketika urus PKI menjadi hikmah tersendiri, karena kemudian Karim DP kemudian ditangkap oleh militer ya, karena dia Harian Rakyat komunis, Harian Rakyat juga dibubarkan, otomatis Mahfudz Junaidi kemudian naik menjadi ketua PBI. Pilihan berikutnya Mahfudz Junaidi menjadi ketua PBI. Berikutnya juga sampai Junaidi 2,5 periode sebenarnya ya, memimpin PBI. Kemudian dilanjutkan oleh memang sebenarnya kalau kita lihat sejarah PBI waktu itu ada dulu ada ketua PBI namanya Jawoto ya. Jawoto itu kalau tidak salah pernah 3 atau 4 kali mungkin memimpin PBI Jaya. Pernah bersurut-surut 3 kali kemudian diganti ke orang lain, kemudian Tasrif, setelah Tasrif kemudian Jawoto lagi. Nah Jawoto ini diduga dekat dengan PKI padahal beliau sebenarnya orang Soekarnois. Jabatan terakhir ketika PKI dibubarkan, Jawoto itu menjadi duta besar Indonesia di Beijing. Di Beijing ya. Dan dia tidak pulang lagi. Kemudian setelah ada pemberontakan PKI itu dia tidak pulang langsung di Beijing. Jadi sebenarnya Harian Rakyat itu waktu itu menjadi harian yang cukup populer. Karena dia menentang kebijakan Bung Karno. Kebijakan Bung Karno juga menentang hal-hal yang berbau revolusioner ya. Dia memiliki semangat revolusioner. Harian Rakyat itu didirikan ketika Nyoto pulang dari Rusia. Jadi Nyoto tokoh PKI. Tokoh PKI itu tokoh PKI, dia seorang intelektual PKI. Iya. Pernah menjadi menteri. Itu pulang dari Rusia tahun 47 langsung mendirikan Harian Rakyat. Jadi gagasan pertama PKI itu membuat koran itu. Nyanyi dalam rangka nyanyi. Waktu itu ya saingannya sebenarnya ya ada harian nasional seperti Harian Merdeka. Harian Merdeka itu kemudian ada Suluh Marhen, ada Harian Abadi dan sebagainya. Ada beberapa koran-koran dan sebagainya. Itu koran-koran yang ideologis, ada koran-koran yang bisnis waktu itu ya. Ada Kingpo, Singpo dan sebagainya. Nah, jadi waktu itu Bang dia media Harian Rakyat itu ya memang untuk percepat pengembangan Partai Komunis Indonesia. Dan betul ketika PKI muncul lagi dan dalam waktu singkat bisa menjadi partai nomor 4 pada pemilu tahun 2005. Jadi pertempuran antara Duta Masyarakat dengan Harian Rakyat itu terlihat atau tercermin dalam pergulatan bagaimana merebutkan Persatuan Wartawan Indonesia. Itu antara Mahfud dengan Karim DP. Dan kemudian Karim DP kalau nggak salah 2 kali terpilih Karim DP, kemudian Karim DP ditahan oleh militer. Mahfudz Junaidi menjadi ketua PBI sampai 2 kali, 3 kali berarti dengan menggantikan Karim DP. Jadi itu jadi termasuk artinya waktu itu belum militer belum memiliki media. Militer itu baru memiliki media itu setelah tahun 65 mungkin harian Angkatan Bersenjata dan harian Berita Yuda.
Dan juga kantor berita PAB, kantor berita penerangan angkatan bersenjata, di kantor PAB. Jadi ada antara militer memiliki kantor berita senjata namanya PAB. Baru kemudian ya setelah PKI sudah tumbang, hanya harian milik militer ini berjaya besar ya. Harian Berita Yuda dengan itu. Bahkan waktu itu juga mengembangkan sebuah majalah juga. Pak Gandhi juga memiliki majalah mingguan namanya Pembina. Pak Gandhi itu siapa? R. Sugandi. R. Sugandi itu Mayor Jenderal, seorang tentara dulu pegang penerangan angkatan darat, angkatan bersenjata. R. Sugandi itu bikin majalah mingguan namanya majalah Pembina. Tempo belum ada. Baru majalah berita mingguan itu Pembina, dan ada 2 mingguan namanya majalah Sketch Masa di Surabaya. Itu majalah berita. Jadi kita sebenarnya ya hanya duta masyarakat itu memiliki peran penting sebenarnya dalam melawan PKI. Bisa dikatakan satu-satunya media ya waktu itu setelah Abadi di Brother, setelah masuk di Brother, kemudian duta masyarakat tinggal yang berani berada dengan PKI. Dan duta masyarakat itu kan kemudian memilih NU, dan NU di daerah-daerah itu memang selalu yang menjadi tameng untuk melawan PKI di daerah itu. Jadi otomatis duta masyarakat itu ya menyatu lah. Tapi memang kalau melihat beberapa laporan menghadiah rakyat memang paling besar upahnya. 23.000 waktu itu sangat besar sekali. Kalau duta masyarakat? Saya tidak tahu persis duta masyarakat ya. Tapi waktu itu dilaporkan hadiah rakyat, waktu itu menyatu laporannya. Tapi saya tidak tahu. Kadang-kadang kan bisa aja jumlah itu digelembungkan. Mungkin mencetak sekian, tapi yang laku sekian, tapi yang lainnya itu disubsidi untuk disebarkan kemana-mana sebagai propaganda. Waktu itu istilahnya istilah propaganda, dan yang menjadi koran propaganda bisa jadi seperti itu. Jadi memang headline-nya harian rakyat selalu menghantam setan-setan desa, Nekolim dan sebagainya, itu yang jadi lawan-lawannya. Itu memang punya PKI atau memang? Ya, PKI. Karena yang mendirikan Pak Nyoto. Kata PKI di depan kantor BBN. Yang markasnya di depan BBN gitu. Saya tidak tahu kantornya di mana, Pak. Di situ juga saya tidak tahu. Redaksinya maksudnya. Iya, waktu itu ya. Hari itu BBN Nyoto intelektual PKI itu. Ideologis itu dia pulang dari Rusia, dan dia orang yang pintar. Ya. Pernah menjadi menteri pada saat-saat terakhir Bung Karno. Tapi atau memang ada ya? Kalau di kalangan pers sendiri dia katakan wartawan NU, jurnalis NU yang selalu berseberangan dengan PKI, yang dikatakan dibunuh dengan PKI, tanda kutip itu ada. Saya nggak tahu kalau wartawan ini, kalau kiai-kiai banyak ya. Kiai banyak ya. Tapi wartawan berita masyarakat yang sekarang masih ada itu Profesor Khotibul Umam. Sekarang beliau sudah 80 lebih. Beliau adalah orang pertama yang di duta masyarakat mulai tahun 52-53. Dan sekarang sudah berapa tahun? 50 tahun. Pak Khotib waktu itu masih mahasiswa waktu itu, sekitar belum sarjana. Sudah berkecimpung di duta masyarakat. Masih ada beliau. Kemudian Pak Khalid Mawardi. Diri PMI ya? Bukan Khalid Mawardi pendiri PMI ya, salah satu pendiri. Itu juga. Kemudian yang masih ada lagi yang di Depok itu Baidawi Adnan. Itu Baidawi Adnan itu angkatan berikutnya ya. Jadi duta masyarakat berikutnya, duta masyarakat yang terbit lagi sejak pemilu 71. 71 itu kan terbit lagi duta masyarakat untuk kampanye 71, pemilu 71. Nah itu Pak Baidawi Adnan bergabung di situ. Bahkan kemudian duta masyarakat fusi menjadi berita juga Baidawi Adnan di situ. Jadi waktu itu duta masyarakat terakhir itu dipimpin oleh Dr. Andes Ahmanaf.
Itu setelah di dokterannya Sahmanaf. Sahmanaf. Masih hidup apa? Udah meninggal. Sahmanaf itu kakaknya Asnawi Manaf. Asnawi Manaf ini wakil gubernur DKI. Waktu itu setelah di Bredel Orde Baru atau itu Sahmanaf. Itu tahun 7 menjelang pemilu 71. Oh, menjelang pemilu sebelum 71, ya, sebelum menjelang pemilu 71 itu Duta Masyarakat terbit lagi. Waktu itu ada tidak aktif waktu sejak PKI itu tidak aktif lagi ya, tidak aktif. Ada yang mengatakan bahwa dilarang terbit, yang boleh terbit hanya media militer. Waktu itu, sehingga kemudian Duta Masyarakat baru terbit lagi menjelang pemilu 71. Untuk mengawal itu. Iya. Nah, waktu itu 71 itu, yang 71 itu sudah tidak ada Mahfud sudah tidak bergabung lagi. Nah, jadi 71 tidak Mahfud, tapi itu sudah Pak Said Budairi dan sebagainya. Kalau di yang Bredel Orde Baru itu tahun Duta Masyarakat Orde Baru itu melakukan pemberedelan itu kan saya tidak ingat kalau Duta Masyarakat, tapi kalau Pelita saya ingat di Bredel. Karena Pelita dulu pernah di Bredel tahun 82 bersama dengan Tempo. Bukannya terus sempat di Duta Masyarakat juga itu ya? Di Bredel juga kayaknya. Waktu itu Duta Masyarakat sudah bergabung dengan Pelita. Sudah bergabung dengan Pelita. Iya. Berarti ikut Bredel ya 82 dia 82 itu pernah terjadi pemberedelan Pelita dan Tempo waktu itu karena memberitakan kampanye Golkar waktu itu. Saya waktu itu masih di Tempo, jadi ingat betul ketika di Bredel 2 media itu. Waktu di Bredel Camus masih di Tempo? Tempo. Wartawan Tempo atau Tempo, salah satu redaktor Tempo ya? Iya, tahun 82. Saya bergabung Tempo tahun 1980. 1980. Sampai tahun 87 saya di 80. Saya itu membuat majalah editor. Editor. Setelah pasca dari Tempo ya? Editor sampai kemudian di Bredel bareng dengan Tempo tahun 93. Di Bredel Orde Baru ya? Dengan Detik. Di Bredel. Detik pernah di Bredel ya? Detik koran waktu itu. Detik koran. Jadi Detik tabloid Detik. Di Bredel 3 media waktu itu, Tempo, editor dan Detik. Kalau nggak salah memang termasuk duta juga itu di Bredel karena tidak pro dengan pemerintah. Ya tapi duta nggak terbit lagi sejak Pelita terbit. Gitu ya, melebur gitu jadi Pelita. Ya duta terbit lagi itu sejak reformasi. Karena waktu itu membuat koran kan susah. Surat izin usaha penerbitan itu termasuk mahal. Kalau nggak salah kan Duta Masyarakat itu pernah di Bredel Orde Baru itu 28 tahun. Setelah itu muncul lagi Duta. Ya. Kalau pemberedelan itu sebenarnya banyak. Dulu Harian Rakyat itu punya PKI itu sering di Bredel sebulan terbit lagi, sering terjadi seperti itu. Gitu ya. Tadi Bredel kucing-kucingan itu. Hampir semua media itu pernah mengalami pemberedelan. Zaman Orde Baru itu ya. Zaman Bung Karno juga. Zaman Bung Karno waktu itu yang banyak di Bredel terbit. Jadi kebebasan pers yang waktu itu tuh belum ini ya, belum tersentuh belum. Kalau tentang Duta Masyarakat itu saya tidak ingat persis karena tentang beredar-beredarannya. Iya. Tapi ya itu memang perlu ada satu penelusuran tentang itu media-media dan itu sebenarnya dari Duta Masyarakat, koran Duta Masyarakat itu menjadi kawah candera di muka dari kader-kader NU. Jadi ada yang di wartawan Duta Masyarakat di Riau, dia pernah menjadi gubernur, kalau nggak salah, wakil gubernur saya lupa, di Riau. Koran Duta Masyarakat Duta Masyarakat pernah menjadi kawah condro di mukanya jurnalis pengkaderan jurnalis NU. Bukan kader NU, bukan jurnalis NU. Kader bukan jurnalis malah. Dari jurnalis menjadi kader. Ada Amru siapa gitu lupa saya. Ada menjadi
apa waktu media gubernur di masyarakat. Riau dan sebagainya. Ada juga yang menjadi anggota DPR dan sebagainya. Dan dulu ketika tahun 66 itu NU juga memiliki koran namanya Obor Revolusi. Obrol Revolusi. Obor Revolusi. Iya, iya. Terbit di Surabaya. Jadi ada Duta Masyarakat, ada Obor Revolusi. Iya. Jadi sebenarnya ya, harus dibikin haul ini. Haul Untuk Duta Masyarakat. Jadi berkah Duta Masyarakat karena koran Duta Masyarakat iya. itu patut disyukuri dengan mengadakan haul. Iya. Jadi Teman-teman di Salah TV yang ingin haul untuk Duta Masyarakat diselenggarakan, silakan komentar di kolom komentar. Iya. Iya. Penting itu aja. Iya, Ada haul banyak jasanya. para masai, ada haul untuk Ini juga media. perlu juga mengungkap sejarah perlu ada sebuah penulisan buku tentang media ya. Betul. Kayak ini harus disponsori oleh PBNU karena tidak murah istilahnya, karena risetnya itu cukup lama dan bahkan juga melibatkan banyak orang. Kalau perlu kita menghimpun beberapa peneliti ya, mahasiswa S2 atau S3 di komunikasi yang mungkin bisa Betul. bisa melakukan. Oke. Nah sampai hari ini Duta Masyarakat pasca itu gimana, Cak? Pasca tahun itu kan muncul lagi. Ya muncul lagi kan, muncul kemudian kan Reformasi pasca reformasi lah, muncul lagi. Tapi agak berbeda dengan Duta Masyarakat pertama. Ya. Apanya itu yang berbeda? Kalau pertama itu Duta Masyarakat itu masih diterbitkan oleh Partai NU. Ya. Tapi ketika sejak reformasi itu gabungan antara NU dengan pebisnis media. Jadi ada kolaborasi dan itu bukan PBNU resmi tapi orang-orang NU tidak salah. Oke. Jadi kolaborasi antara beberapa tokoh NU dengan Jawa Pos. Iya. Karena waktu itu yang Jawa Pos memiliki satu jaringan media yang cukup banyak, ada radar dan sebagainya, sehingga bisa mengikuti pasar itu. Di samping itu kita juga pembaca itu mungkin ada nostalgia terhadap Duta Masyarakat. Iya. Saya merasakan adanya Duta Masyarakat itu ketika ada para kader NU yang tua-tua itu kalau nggak langganan Duta Masyarakat itu terasa ganjil gitu. Nah itu memang benar berarti. Ya, itu Duta Masyarakat itu dulu ada sebuah tulisan yang selalu dicari orang, tulisan Mahbub Junaidi. Tidak tiap minggu sekali semua. Ada Kesehudin Zuhri juga menulis di situ tulisan yang dicari orang. Tulisan para masyarakat. Karena memang berbobot dan terinspirasi gitu ya. Tulisannya bagus lah. Jadi kalau ya itulah saya kira peran penting atau jasa besar Duta Masyarakat yang ikut melawan komunisme di media waktu itu. Yang lain tidak ada seberani Duta Masyarakat. Iya. Kalau koran-koran PNI waktu itu dia segan sama Bung Karno. Segan sama Bung Karno. Yang berani gebuk betul ya Duta Masyarakat ya. Gebuk. Salah. Sampai di daerah pun juga begitu ya. Jadi antara wartawan Harian Rakyat dengan wartawan Duta Masyarakat itu begitu. Sering kata orang-orang tua dulu itu sekarang ada sering terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Karena dulu kan pemuda rakyat selalu berantem dengan Banser. Iya. Nah itu pemberitaannya juga begitu. Pemberitaan Hari Rakyat itu selalu miring bahwa mereka pihak yang benar untuk melawan setan-setan desa. Jadi mereka merebut orang-orang kaya, tuan tanah itu sebagai setan-setan desa. Berani bersuara. Ya. Nah, sementara Duta Masyarakat memberitakan sejujurnya apa yang terjadi pada tahun itu. Iya. Nah pasca reformasi itu kan
Katanya sampai setelah kesini tuh Sekjen PBNU yang sekarang Haji Saifullah Yusuf itu pernah miliki Duta Masyarakat gitu. Ya dulu saya tidak tahu bahwa pemiliknya, tapi dia berperan penting dulu waktu pembentukan Duta Masyarakat baru. Jadi hubungan Bapak Saifullah Yusuf dengan Arif Abandi Dahlan Iskan itu sangat dekat. Dekat ya, waktu itu. Saya tidak tahu kemudian ya sejarahnya berikutnya tidak tahu, tapi yang jelas itu seharusnya Duta Masyarakat kalau mau harus tetap terbit dan dikembalikan sebagai suara PBNU. Mestinya ya. Mestinya. Tapi Karena itu sejarahnya itu memang sejarahnya. punya PBNU, punya NU. Tapi iya tuh, tapi terus pasca itu kan kayaknya nggak terbit lagi mungkin. Terus akhirnya sampai hari ini tuh dimiliki Canang. Khairul Anam mantan ketua PWNU Jawa Timur sampai hari ini enggak. Iya. Sekarang ya sekarang ini juga ya repot ya sekarang ya karena kita sudah tidak punya media umum, koran tidak punya. Tapi sekarang Harian Rakyat misalnya, Harian Rakyat itu sekarang ada websitenya Harian Rakyat, walaupun bukan orang yang punya, bukan orang PKI. Ada namanya Harian Rakyat. Tapi tidak bisa kita sebut Harian Rakyat itu berafiliasi dengan PKI, tidak, karena nama aja Harian Rakyat. Iya. Itu. Oke, mungkin itu dulu. Ya, oke, Cak. Mudah-mudahan dan mohon saran dan kritik ya, karena saya mungkin juga terbatas ingatan. Iya. Mungkin kalau ada pemirsa Risalah TV yang masukan silakan. Ada masukan, ada komentar, silakan komentar di. Kita terima kasih. Kolom bawah saran dan kritik demi membangun. Mari kita bersama-sama. Ya, jangan lupa kalau teman-teman dan sahabat dan pemirsa Risalah TV, jangan lupa ini adalah majalah Risalah NU yang terbit tiap bulan sekali. Jadi membeli Risalah NU sama dengan menghidupkan NU, ikut menghidupkan NU. Membeli Risalah NU, majalah Risalah NU sama dengan ikut menghidupkan NU, ikut membesarkan NU dan menjaga tradisi hasanah kiai-kiai NU. Ini penting. Bagi sahabat-sahabat, bagi pemirsa yang mau berlangganan, bisa kontak nomor ini, bisa langsung ke PBNU atau kontak ke nomor ke alamat redaksi gedung PBNU lantai 6 Keramat Raya nomor 164, nomor telepon 021 397 00947 atau nomor HP 08577 492 0131, nomor WhatsApp dengan administrasi Mbak Syarifah. Silakan kontak. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Cak, atas waktunya. Kita sambung nanti sejarah-sejarah lainnya, kita ngobrol tentang media NU yang ini penting karena ya kalau tidak kita siapa lagi yang mengobrolkan ini gitu. Matur suwun.